berdirinya dan sumber sejarahnya. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mashid Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Daya, Pedir, Lidi, dan Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mashid Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Shah Al-Akbar yang berkuasa hingga tahun 1571. Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa di tahun 1524, usai mengambil di Samudra Pasai. Kerajaan Aceh berdiri setelah kedaulatan Barat tiba di Malaka. Untuk mencegah penguasaan para pendatang itu, Sultan Ali Mu'ayyad Shah menyusun strategi perlawanan dengan menentukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah naungan kerajaan Aceh. Selain itu, Sultan Ali Mu'ayyad Shah juga membentuk angkatan darat dan laut, serta membuat dasar-dasar politik luar negeri. Adapun sumber sejarah mengenai kerajaan Aceh adalah sebagai berikut. 1. Kitab Bustanuk ditulis oleh Nuruddin Ar-Rahini pada tahun 1637 Masehi. 2. Genta Renunggu Cakra Donya merupakan hadiah besar Kaisar Cina untuk Sultan atau Raya Aceh. 3. Gunengan di bekas Taman Gairah Kesultanan Aceh di Banda Aceh. 4. Makam-makam Sultan Aceh di Banda Aceh. 5. Masjid Raya Batur Rahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Dan 6. Hikayat Aceh. 2. Kehidupan politik dan pemerintahan. Adapun corak pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sipil dan pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. Setiap kampung atau gampong dipimpin oleh seorang ule balang. Beberapa gampong digabung menjadi sagi yang dipimpin oleh seorang panglima sagi. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil disebut tuku. Pemerintahan atas dasar agama dilakukan dengan menyatukan beberapa gampong dengan sebuah masjid yang disebut imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan disebut dengan tuku. Raja yang berpengaruh besar bernama Sultan Iskandar Muda. Dia yang berhasil merintis pembangunan Masjid Baitur Rahman. Di masa pemerintahannya mampu menundukkan daerah pesisir timur dan barat. Namun, semenjak kedatangan Portugis dan VOC Aceh, mulai mengalami kemunduran. Ketiga, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat, sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. Beberapa komunitas perdagangan Kerajaan Aceh meliputi lada, emas, minyak tanah, kapur sutra, kapas, dan kapur barus, menyandan belerang. Selain itu, perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh pesat, dibuktikan dengan sudahnya adanya pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Di bidang pertanian, daerah sedang pidi adalah lumbung bagi komoditas padi. Namun, komoditas utama adalah yang diekspor keluar yaitu lada. Dengan kemakmuran dan kemajuan di bidang perekonomian, Kesultanan Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan Islam besar yang diperkuat oleh armada senjata yang besar dan kuat, terutama armada lautnya. 4. Kehidupan budaya, peninggalan, serta pergerakannya di masa kini. Selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum makuta alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak, disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa, contohnya seperti Istana Dalam Parut Donya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh. Selain istana, beberapa peninggalan yang masih dapat kita lihat sampai sekarang,
seperti Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indrapatra, Gunangon, Pintu Hop, Kompleks Pemakaman Keluarga Kesultanan Aceh, Masjid Raya Bairuman, lukisan Sultan Iskandar Muda, Sultan Muhammad Daud Syah, meriam Kesultanan Aceh, hikayat Sabi, dan uang logam emas Kerajaan Aceh. 5. Penyebab kemunduran. 1. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, tidak ada lagi pemimpin Aceh yang cakap. 2. Banyaknya wilayah kekuasaan melepas diri seperti Johor, Pahar, Perlak, Minangkabau, Siak, dan lain-lain. 3. Timbulnya konflik internal antar kaum bangsawan dan kaum agama. 4. Masalah politik yang berlangsung kemudian dimanfaatkan oleh VOC dengan pengaruh hingga Aceh menjadi pemerintahan kolonial Hindia Belanda.